Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Kali ini di depan saya ada kulkas Polytron yang tidak dingin, tapi lampunya menyala ya. Nah, untuk kerusakan pada kulkas Polytron ini di bagian freezer ataupun di bagian evaporator ini bocor teman-teman, karena kena benda tajam. Jadi saat proses pengambilan bunga es, dia menggunakan benda tajam. Jadi kulkasnya menjadi tidak dingin ya. Nah, kemudian ini udah ditambal juga menggunakan lem Elteco ya, Elteco sama bekas rokok juga teman-teman ya. Dan kemudian kalau misalkan seperti ini, maka yang terjadi itu ada suara gemericik air ya. Itu oli, kemudian air juga masuk ke bagian evaporator ya. Jadi kalau misalkan seperti ini ya harus sekalian flashing teman-teman ya. Karena flashing tidak hanya ditambal tapi harus kita flashing dulu, baru isi freon, ganti filter, baru ini kulkas ini kembali dingin ya teman-teman. Nah, untuk cara memperbaikinya itu cukup mudah, sama seperti di video-video sebelumnya juga ya. Jadi kita akan coba potong terlebih dahulu ya di bagian pipa yang menuju ke evaporator ya. Nah, ini kita potong, kita akan flashing di bagian evaporator atau kita bersihkan di bagian evaporatornya. Jadi oli-oli yang ada di evaporator, kemudian air yang udah masuk ke bagian evaporator kita bersihkan ya sampai benar-benar bersih. Nah, ini udah saya potong. Oke. Kita buka tutup seperti ini sampai keluar ya. Nah, ini udah keluar ya. Jadi ini oli kemudian sama air ini udah langsung keluar nih saking banyaknya. Jadi kan tadi ada suara gemericik air ya. Nah, ini keluar nih teman-teman. Jadi ini yang harus kita bersihkan terlebih dahulu ya sebelum pengisian freon. Nah, nanti kalau misalkan sudah bersih ya, jadi di bagian tambalan yang tadi kita bersihkan teman-teman ya. Jadi ini lubang ya. Jadi untuk penambalan ini harus kita bersihkan terlebih dahulu sisa-sisa oli ya. Kemudian cara cara penambalannya ini jangan di satu titik ya, tapi kita pemanasannya itu harus melingkar. Jadi di bagian sisi pinggirnya. Nanti kalau misalkan tepat kepada lubang dia akan membesar ya teman-teman. Jadi itu yang perlu diperhatikan saat penambalan menggunakan alu platinum. Dan kemarin ada juga yang bertanya menggunakan alu platinum apa ya. Jadi alu platinum itu banyak macamnya teman-teman ya. Ini saya menggunakan alu platinum brazing ya. Jadi seperti ini alu platinum, ini cukup murah, di online juga banyak, nanti saya sertakan untuk pembeliannya. Oke, ini udah selesai ya, saya las. Jadi untuk pengelasan ini dipastikan kita gosok terlebih dahulu medianya. Jadi ini di bagian sampingnya ini kurang panas ya. Jadi saya itu kurang panas sehingga dia nggak melekat ataupun tidak menyebar teman-teman. Jadi ini masih ada sisa-sisa tuh ya, jadi masih ada sisa. Nah, ini yang perlu kita panaskan kembali ya, baru nanti alu platinum itu akan menyebar dengan sendirinya. Kalau misalkan di satu titik dia akan membesar untuk di bagian lubangnya yang tadi teman-teman ya. Jadi kalau misalkan pengelasan itu harus keliling ya di bagian samping-sampingnya ya. Oke, sekarang akan saya coba kembali. Dan ini hasilnya teman-teman ya. Setelah saya lakukan pengelasan ulang di bagian sisi pinggir ini udah menutup rapat ya. Nah, kemudian di bagian sisi yang bagian tengah, ini yang di bagian tengah ini kenapa bisa ada lubang sedikit, karena dia masuk teman-teman. Bukan berarti ini bocor ya, tapi dia masuk ya, alu platinum dia meleleh masuk sehingga dia agak berlubang sedikit. Tapi ini bukan berlubang ya, tapi dia turun gitu. Nah, ini ya, ini sambil saya tes, ini udah nggak ada kebocoran halus sama sekali ya, tuh.
Nah, untuk pengepresan seperti ini itu cukup di 100 psi ya, jangan sampai lebih karena nanti evaporatornya akan membesar teman-teman. Nah ini, jadi udah nggak ada ya. Nanti kalau misalkan kalian menggunakan aloe platinum itu kan banyak macamnya ya, ada yang yang KW juga, ada yang pokoknya macam-macam ya untuk aloe platinum seperti ini. Jadi hati-hati saat pembelian aloe platinum ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kalau misalkan ini ya, kalau misalkan lubangnya itu bocornya itu masih sedikit, kalian bisa menggunakan lem hijau seperti ini. Ini harganya kurang lebih 250 sampai 300 lah ya untuk, tapi untuk saat ini saya kurang tahu ya. Tapi setahu saya itu mulai dari harga 100 sampai ya harga 200 sampai 300 lah kayak gitu ya. Jadi satu batang seperti kapur itu teman-teman. Oke, selanjutnya setelah selesai kita proses pelasingan, penambalan sudah selesai, baru kita pergantian yang namanya filter ya. Filter kita ganti karena filter ini banyak airnya juga teman-teman ya. Nih, kotor juga, air juga masuk. Nah, kemudian untuk oli kompresor ini kita cek juga teman-teman ya. Kalau bisa kalian tuang lah ya. Kalian tuang apakah kompresor ini kemasukan air atau tidak. Nanti kalau misalkan kemasukan air, maka kompresor ini akan nyetrum ataupun short ya. Jadi harus kita tanyakan dulu kepada pemiliknya apakah dinyalakan terus atau kayak gimana ya. Oke, untuk proses pemelasingan lebih cepat itu kalian bongkar seperti ini. Jadi supaya lebih cepat proses pemelasingan ya. Jadi kita bolak-balik, kita turunin sambil kita flashing supaya jalur itu bisa full rata ya. Jadi kan kadang ketika flashing tapi nggak kita miringkan, kadang-kadang ketika proses pengisian frame itu masih ada suara gemericik. Tapi kalau misalkan sudah nggak ada, itu suara desis aja teman-teman ya. Jadi proses pengembunan es itu lebih cepat dibanding itu masih ada olinya teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Kita akan coba lanjut lagi ya. Jadi ini proses pemakuman ya. Jadi proses pemakuman ini saya menggunakan mesin kompresor bawaan ya. Jadi ini saya tidak menggunakan kompresor vakum. Untuk cara mengetahuinya ya kita menggunakan air ataupun metil ya sedikit ya. Kalau misalkan masih ada gelembung berarti itu masih ada udara di bagian pipa-pipa sirkulasi kulkasnya teman-teman. Ini harus kita tunggu ya sampai benar-benar nggak ada udara. Nah, untuk proses pemelasingan ini saya menggunakan metil seperti ini. Ini harganya kurang lebih 10.000 sampai 11.000. Ada yang jual sampai 15.000. Nah, ini biasanya cukup sampai 2 ataupun 3 kali tergantung kerusakan pada evaporator, banyak olinya atau enggak ya, cepat atau enggaknya ya keluar ya. Nah, kemudian untuk freon juga. Ini saya freon menggunakan HFC 134A. Nah, untuk satu kaleng ini bisa kalau nggak ada kebutuhan ataupun apa ya bisa 4 kali ya. 4 kali pengisian untuk kulkas 1 pintu. Karena untuk kulkas 1 pintu ini ada yang nggak nyampe di 100 gram ya. Jadi ada yang sampai 65 gram. Nah, ini untuk mencegah terjadinya kebuntuan. Jadi kemarin banyak yang bertanya udah diisi kemudian buntu lagi, kemudian ada juga yang bertanya jarum manipolnya itu kadang turun kadang naik lagi, itu namanya sirkulasi buntu ya teman-teman. Nah, ini saya akan coba memasukkan metil ke dalam pipa kapiler ya. Jadi ini kita matikan kemudian langsung kita tutup ya. Ketika metil ini sudah terhisap di bagian pipa kapiler baru kita tutup. Nah, selanjutnya langsung kita las teman-teman. Ini cara memasukkan. Ada juga yang cara memasukkan itu dari pipa pengisian ya. Jadi pipa pengisian. Jadi setiap teknisi itu mempunyai cara-cara tersendiri juga. Jadi bebas kalian ya. Tapi ini menurut saya
saya menggunakan memasukkan metil itu dari filternya teman-teman ya. Karena kalau misalkan ini nanti kita masukkan ke bagian pipa pengisian, nanti yang masuk itu masuk ke bagian mesin kompresor ya. Oke, setelah itu kita pengisian freon juga teman-teman ya. Karena ini kaleng kecil, jadi kita menggunakan wadah, kita kasih air ya. Jangan lupa kita buang dulu untuk udaranya. Selanjutnya langsung kita isi ya. Setelah kita isi, kita tunggu ya. Ini kurang lebih sampai di 70, kadang 70, kadang 80, kadang ya 50 ya. Tergantung manifolnya juga teman-teman ya. Kemudian kita diamkan. Nah, setelah kita diamkan baru kita tutup ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita tutup baru kita nyalakan untuk kulkasnya ya. Nah, ketika kulkas ini udah nyala, maka jarum manifold akan turun teman-teman ya. Akan turun kurang lebih di 0 PSI ya. Kita tunggu beberapa menit baru kita lanjut pengisian freonnya teman-teman. Jangan dijos langsung ya teman-teman ya. Nah, ini udah turun ya. Ini kurang lebih di 0 PSI. Nah, kalau di 0 PSI tapi masih turun lagi sampai kondensor dingin, itu berarti ada kebuntuan ya. Nah, ini di bagian filter juga udah mulai hangat teman-teman ya. Udah mulai hangat, jadi kita tunggu baru nanti kita akan coba lanjutkan pengisian freonnya. Ini untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kebuntuan freon saat pengisian freon teman-teman. Dan pastikan untuk pengelasan memasukkan pipa kapiler itu benar-benar harus dijaga untuk kebersihannya ya. Karena untuk kotoran-kotoran ini kalau misalkan udah masuk ke pipa kapiler itu sulitnya minta ampun teman-teman. Oke, ini di 0 PSI ya. Jadi di 0 PSI kita akan coba lanjut ke pengisian lagi ya. Kita tambahkan sampai di 10 PSI. Dan ini saya rasa untuk pengisian freon ini kalian harus tahu juga ya berapa gram untuk pengisian freon tersebut teman-teman. Nah, kita tambahkan lagi. Oke, seperti ini. Ini kurang lebih di 5 PSI, kita tambahkan lagi. Kita isi sampai di 10 PSI terlebih dahulu ya. Nah, ini udah 10. Nah, kemudian ini nih. Jadi ini ada diagram juga teman-teman ya. Jadi diagram ini pengisian R134A itu di 55 gram. Nah, ini ya, 55 gram. Sedangkan untuk freon itu sendiri kan 390 gram teman-teman. Coba kita lihat. Nah, ini 390 gram. Berarti ini bisa menjadi 4 ya, menjadi 4 pengisian freon kulkas ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya untuk memperbaiki kulkas yang bocor, teman-teman ya. Dan untuk cara menambal, kemudian cara pengisian freonnya, teman-teman.